Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisa karbohidrat. Table of content-nya yaitu dasar teori, uji Benedict, dan uji Loove-Scroll. Yang pertama adanya dasar teori. Karbohidrat. Menurut Irawan 2007, karbohidrat merupakan senyawa yang terbentuk dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen. Jenis karbohidrat yaitu yang pertama monosakarida, kedua oligosakarida, dan ketiga polisakarida. Fungsi dari karbohidrat yaitu sumber energi, pemberi rasa manis pada makanan, menghemat protein, mengatur metabolisme lemak, dan membantu pengeluaran feses. Yang pertama ada analisa kualitatif karbohidrat menggunakan uji Benedict. Uji Benedict bertujuan untuk mengidentifikasi gula pereduksi. Prinsip kerjanya, ion Cu2+ dalam suasana basah akan direduksi oleh gula yang mengandung gugus aldehid atau ketonditas dengan membentuk endapan Cu2O berwarna merah bata. Alat dan bahan yang digunakan ada tabung reaksi, pipet volume, pipet tetes, beaker glass, water heater, dan pemanas listrik, serta ada sampel dan larutan Benedict. Prosedur uji Benedict. Pertama-tama, tambahkan 2 ml reagen Benedict ke dalam 1 ml larutan sampel karbohidrat pada tabung reaksi, kemudian kocok. Setelah itu, tabung reaksi dipanaskan di dalam water bath mendidih. Pemanasan ini berlangsung dalam keadaan basah. Pemanasan karbohidrat dengan pereduksi dengan reaksi Benedict akan menyebabkan perubahan warna dari biru menjadi kuning, kemudian berubah menjadi kemerahan. Terbentuknya endapan merah bata yang merupakan kuprooksida. Lalu biarkan tabung reaksi menjadi dingin dan amati perubahan warna dan terbentuknya endapan. Hasilnya adalah semakin berwarna merah bata, maka gula reduksinya semakin banyak. Semakin banyak konsentrasi monosakarida atau gula prereduksi dalam suatu larutan akan membuat warna larutan menjadi merah bata. Jadi, apabila setelah diuji Benedict larutan berwarna hijau, maka konsentrasi monosakarida atau gula prereduksinya sedikit. Namun, apabila larutan berwarna biru, hal itu menunjukkan bahwa tidak terdapat monosakarida atau gula pereduksi dalam larutan tersebut. Analisa kuantitatif karbohidrat uji Loove-Scroll. Penentuan gula produksi metode Loove-Scroll, prinsip kerjanya ada gula reduksi plus kutu sulfat berlebihan dan larutan alkalis akan menjadi asam gula dan endapan koproksida berwarna merah. Untuk alatnya ada stopwatch, corong, kaca loji, gelas ukur, pipet volume, dan statif. Ada kondenser refleks, batu didih, labu ukur, Erlenmeyer, pemanas listrik, dan buret. Dan untuk bahannya ada larutan TiO, Ki 20%, larutan Loove, HCl 30%, Aquades, dan amilum. Ada NaOH, H2SO4, kertas saring, H3COOH, kertas minyak, dan kertas lakmus. Langkah kerja pada metode Loove-Scroll ini, yang pertama giling sampel hingga halus, kemudian timbang sebanyak 5 gram dan masukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 15 ml. Kemudian tambahkan dengan 200 ml larutan HCl 3% dan didihkan selama 3 jam. Setelah itu dinginkan dan netral dengan NaOH 10%. Cek larutan sudah netral atau belum dengan menggunakan kertas indikator pH, lalu cek warna kertas indikator pH. Larutan yang sudah netral ke dalam labu ukur 500 ml dan encerkan dengan Aquades hingga tanda batas, kemudian saring larutan tersebut. Ambil 10 ml filtrat dan masukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 500 ml. Setelah itu, dapat dilakukan penambahan 25 ml reagen Loove-Scroll dan menambahkan 15 ml Aquades dan 3 buah batu didih. Panaskan kembali dan usahakan larutan mendidih dalam kurun waktu 3 menit dan mendidih selama 10 menit. Setelah itu dingin.
langsung dengan Na2S2O3 0,1 M hingga berwarna kuning dan tambahkan indikator amilum 2 mili. Kemudian titrasi dengan Na2S2O3 0,1 M hingga titik di akhir titrasi tercapai dan menghasilkan warna putih gading dan warna birunya hilang. Rumus yang digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat dapat menggunakan ND gula yang terdapat pada kotak samping dikali dengan massa larutan alkohol dibagi 0,1 dikali faktor pengenceran kemudian dibagi bobot suntikan dikali 1000. Hasil tersebut dikalikan dengan 100% dan dikali lagi dengan 0,9. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Markov, yaitu kelebihannya metode ini cukup teliti. Sedangkan kekurangannya metode ini dianggap kurang praktis, membutuhkan waktu yang lama, dan boros biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.